Siap ya? Teman-teman, ternyata peristiwa meledaknya api Adi disebabkan oleh gejala listrik, khususnya statis. Listrik statis apa ya? Teman-teman pernah dengar nggak? Listrik statis adalah listrik yang muatannya diam. Tanpa disadari, ternyata benda-benda di sekitar kita mengandung muatan listrik yang diam. Misalnya televisi, lampu, atau kipas angin saat semuanya tidak terhubung dengan sumber listrik. Sebenarnya televisi ataupun alat elektronik lain masih memiliki muatan listrik meski pada keadaan padam, hanya saja muatannya tidak bergerak. Lalu bagaimana jika televisinya dinyalakan? Televisi menyala disebabkan karena adanya pergerakan muatan dari potensial tinggi ke potensial rendah. Gejala listrik yang disebabkan oleh muatan yang bergerak disebut dengan listrik dinamis. Jadi, sekarang kamu tahu kan perbedaan antara listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis muatannya diam, sedangkan listrik dinamis muatannya bergerak. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang listrik statis. Bicara tentang listrik statis, kita harus paham dulu konsep dasar listrik statis, yaitu atom. Semua benda tersusun oleh atom, yaitu partikel kecil yang tak rata mata. Atom terdiri dari inti dan kulit atom. Di inti atom terdapat partikel yang bermuatan positif atau kita sebut juga dengan proton, dan partikel yang tidak bermuatan atau neutron. Sedangkan di kulit atom terdapat partikel yang bermuatan negatif atau elektron. Elektron inilah yang bergerak mengelilingi inti. Berarti muatan yang berada di inti selalu diam. Oke, nggak boleh lupa ya. Muatan positif disebut proton, muatan negatif itu elektron, dan partikel tidak bermuatan adalah neutron. Selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat muatan. Jika dua muatan ini kita dekatkan, maka akan terjadi reaksi tolak-menelan, sehingga muatan tersebut akan saling menjauh. Contohnya, sebuah batang kaca yang bermuatan positif kita dekatkan dengan batang kaca lain yang juga bermuatan positif. Coba perhatikan, menjauh kan? Lalu batang kaca tadi kita dekatkan dengan plastik yang bermuatan negatif. Apa yang terjadi? Ya, tentunya saling mendekat. Kalau itu dipikir, ternyata sifat muatan sama aja ya sama kita. Misalnya, kita ibaratkan cewek adalah muatan positif dan cowok adalah muatan negatif. Terus kalau cewek saling dekatan, nggak bisa jadi pasangan kan? Gitu juga kalau cowok dekatan sama cowok, nggak jadi pasangan juga. Kita baru bisa berpasangan kalau ada cewek, cowok. Sekarang kita akan membahas tentang cara perpindahan muatan. Kira-kira bagaimana ya muatan itu berpindah? Nah, seperti pemahaman tadi awal tadi, muatan yang berpindah adalah elektron. Jadi perpindahan muatan berbeda dengan perpindahan elektron. Elektron dapat berpindah dengan tiga cara. Yang pertama, produksi atau menempelkan. Ketika sebuah benda yang bermuatan atau misalnya benda bermuatan positif kita dekatkan dengan benda-benda yang netral. Netral ini maksudnya cuma muatan positif dan negatifnya sama. Maka muatan negatif dari benda yang netral akan mengalir ke benda yang bermuatan positif tersebut. Sehingga benda bermuatan tetap bermuatan positif, sedangkan benda yang awalnya netral akan bermuatan positif karena telah melepaskan elektron. Kemudian yang kedua, induksi atau pembukaan. Terjadi jika benda bermuatan didekatkan dengan benda netral. Berdasarkan sebabnya, muatan akan saling tarik-menarik jika berbeda jenis, sehingga muatan akan berkelompok-kelompok berdasarkan jenisnya. Yang terakhir dengan cara gontokan. Cara konvensional ini mungkin tanpa disadari kita sudah sering lakukan, di mana elektron akan berpindah karena adanya gontokan atau pola pembuatan yang sama yang kita lakukan berulang kali. Contohnya, saat kita menyisir rambut dengan sisir plastik. Awalnya rambut kan sisir plastik netral, namun setelah dua benda digosok berulang-ulang, maka muatan negatif dari sisir akan berpindah ke rambut, sehingga rambut akan bermuatan negatif karena menerima
plastik. Sementara sisir plastik akan bermuatan sedikit karena telah melepaskan elektron. Oke, paham ya? Selanjutnya, kita akan bahas tentang elektroskop. Elektroskop adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan dan jenis muatan. Elektroskop terdiri dari kaki atau daun, batang, dan kepala. Jadi bentuknya gini. Awalnya pada keadaan netral, pengawasan elektroskop berada di sisi elektroskop. Kaki elektroskop apa? Karena adanya interaksi tarik menarik dari kedua muatan. Namun, jika kita dekatkan dengan sebuah benda yang bermuatan, misalnya batang kaca yang bermuatan positif, maka muatan negatif dari elektroskop akan menuju ke arah mendekati batang kaca yang bermuatan positif, dan juga kaki elektroskop akan mengembang. Karena di kaki yang tinggal hanya muatan positif yang saling jauh. Interaksi tarik menarik atau tolak-menolak dari muatan terjadi karena adanya gaya listrik. Gaya listrik ini disebut dengan gaya Coulomb. Hubungan gaya Coulomb dan muatan serta kodrat syarat muatan dinyatakan dengan persamaan F sama dengan K dikali 1 dikali 2 per R kuadrat. Biar teman-teman mudah mengingatnya, kita baca dengan K itu rapat-rapat, di mana F adalah gaya Coulomb dalam satu newton, K konstanta yang besarnya 9 dikali 10 pangkat 9 newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. I adalah muatan satuannya Coulomb dan R adalah jarak dalam meter. Ada yang pahami contoh soal yang ini? Nah, dari soal yang diketahui misalnya 5 Coulomb, I2 4 Coulomb, dan R diameter. Dan K sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Yang ditanya di soal adalah gaya Coulomb atau F. Nah, itu lagi. Untuk mencari F, kita bisa gunakan persamaan K itu rapat-rapat. Atau F sama dengan K dikali 40 dikali 2 per R kuadrat. Lalu kita masukkan angkanya. F sama dengan 9 dikali 10 per 9 newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat dikali 5 Coulomb dikali 4 Coulomb per 3 meter dikuadratkan. Lalu kita sudah gunakan rumusnya di bagian bawah. Kalau 3 meter dikuadratkan sama dengan 9 meter kuadrat. Sekarang coba perhatikan, ada beberapa angka dan satuan yang sama. Jadi bisa kita sederhanakan 9 dengan 9 di meter kuadrat dengan meter kuadrat, Coulomb kuadrat dengan Coulomb. Sehingga tinggal 5 dikali 4 20 dikali 10 pangkat 9 newton. Atau bisa juga kita tuliskan 2 dikali 10 pangkat 10 newton. Jadi jawabannya C, 2 dikali 10 pangkat 10 newton. Jadi di video ini kita udah apa aja ya. Yuk kita sebut satu persatu. Yang pertama, sebelum Ibu melanjutkan video tentang kesimpulan, Ibu mau tanya, tadi dari video tersebut, inti dari video tersebut yang pertama itu membahas apa? Muatan listrik statis ada 4. Yang pertama apa? Materi muatan. Yang kedua hukum Coulomb. Yang keempat apa? Medan listrik. Yang keempat, yang ketiga tadi medan listrik. Yang keempat beda potensial. Nah, tadi yang sudah ditanyakan itu termasuk muatan listrik dan gaya Coulomb. Tadi muatan listrik berasal dari apa? Muatan listrik berasal dari apa? Pembentukan? Ya, subatom. Atom itu ada berapa lapis? Ada? Atom itu terdiri dari 2 lapis. Yang pertama apa? Kulit atom. Yang kedua itu inti atom.
ya. Yang bermuatan positif namanya apa? Yang bermuatan positif apa? Bermuatan positif. Bermuatan positif itu proton. Kalau elektron, elektron itu bermuatan negatif. Kalau yang netral apa namanya? Tadi kan yang positif proton, yang negatif elektron. Yang bermuatan netral namanya apa? Proton, elektron, satunya lagi apa? Neutron itu yang tidak bermuatan karena dia itu sifatnya netral, ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, ibu mau bagi menjadi 6 kelompok, ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nanti setiap kelompok mempraktekkan tentang contoh listrik statis yang ada di lingkungan sehari-hari, ya. Ada pertanyaan? Tidak ada, silakan kalian mengelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Ya, kalau udah nanti semuanya diajakin mana bu? Jadi jangan lupa jangan kelihatan. Iya, ini kalau kok meletok oke kon enak itu lagi ada yang sekiranya udah hangat nanti jangan kelihatan aku tutupin. Oke, tadi kalian sudah praktek tentang apa ya? Listrik. Gimana hasilnya? Ada yang berhasil? Hebat, oke. Tepuk tangan buat yang sekarang untuk menguji seberapa paham kalian tentang pembelajaran kita hari ini, Ibu mau memberi assessment ya atau penilaian dengan menggunakan kuisis. Oke, sekarang kalian menjawab bersama-sama soal yang nanti diberikan. Oke, listrik statis adalah A. Pelepasan muatan, B. Suatu gejala yang ditimbulkan oleh perbedaan muatan yang dimiliki oleh benda, C. Elektron yang berpindah dari satu atom ke atom lain, satuan dalam kelompok besar atau kecilnya suatu muatan. Menurut kalian A, B, atau C? B. Nah, B. Coba, apakah betul?
poin. Soal yang kedua, jika menggosokkan penggaris rambut yang kering atau kain bol, kemudian kita dekatkan pada potongan kertas, maka kertas karton kecil tersebut akan A, B, C atau D. Menurut kalian apa? C. C? C. C. Betul. Coba. Ya, berterbangan menghampiri penggaris karena elektronnya itu penggarisnya ya, jadi dia-nya yang terangkat. Yang ketiga, apa yang terjadi ketika kita menggosok-gosokkan balon ke rambut yang kering? Maka secara tidak langsung ketika kita mengangkat balon, maka rambut kita akan ikut berdiri atau mengikuti arah balon. Mana pernyataan yang betul? A, B, C atau D? Apa? Oh, apa namanya? A, B, C atau D? Apa? B? Coba kita jawab B ya. Yang keempat, konduksi adalah cara membuat suatu benda menjadi bermuatan secara. Tadi apa konduksi? Yang tadi video kalian sudah tonton, mendekatkan benda tersebut dengan benda yang lain, mendekatkan benda tersebut dengan benda yang lain bermuatan positif, atau menempelkan benda tersebut dengan benda lain yang bermuatan, menjauhkan benda tersebut dengan benda lain yang bermuatan. Apa? Apanya? A, kata berarti A. Yang lain apa? Apa coba? Coba kita jawab. Berarti A, iya Mbak. Oh, salah. Ternyata jawabannya C. Menempelkan benda tersebut. Kalau induksi apa induksi? Mendekatkan benda, menempelkan benda, atau benda bermuatan didekatkan, atau benda yang muatannya sama didekatkan. Kak, A, B, C atau D? Apa? C, coba kita jawab C. Lora. Ternyata A, mendekatkan benda tersebut dengan benda lain. Oke. Sekarang Ibu mau es briefing ya. Es briefingnya ketika Ibu bilang one clap, two clap, three clap. Oke, udah? Oke, sekali lagi. One clap, two clap, three clap. Kurang kompak ini.
Bila benda yang bermuatan positif didekatkan dengan benda yang bermuatan negatif, maka akan saling tarik-menarik. Yang ketiga, elektron dapat berpindah dengan tiga cara, yaitu konduksi, induksi, dan gotokan. Yang keempat, bila suatu benda melepas elektron, maka benda tersebut akan berhubungan positif. Dan bila suatu benda menerima elektron, maka benda tersebut akan berhubungan negatif. Yang terakhir, gaya Coulomb. Gaya Coulomb menyatakan hubungan gaya listrik dengan muatan positif, dinyatakan dengan bersamaan jika beberapa tablet. Oke, jadi dari pembelajaran kita hari ini dapat disimpulkan kalau atom itu terdiri dari muatan Positif dan negatif. Nah, muatan tersebut sejenis, coba dibaca bareng-bareng. Atom Yang sejenis akan tolak menolak. Atom yang berbeda jenis akan tarik menarik. Bentuk perpindahan elektron. ada juga ya. Konduksi, induksi, dan gosokan. Benda yang melepaskan elektron Itu namanya positif. Benda yang menerima elektron itu negatif. Gaya Coulomb. Gaya Coulomb tadi untuk mengingat, kita bisa mengingatnya dengan nama K itu rapat atau F sama dengan A dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat ya. Ada pertanyaan tentang pembelajaran kita hari ini? Kalau tidak ada, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Ibu minta tolong untuk ketua kelasnya menutup pembelajaran kita dengan doa. Silakan kelasnya mana? Siap berdoa. Amin.